Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ismail, Alutfi Samrotin Mawalina, Aniza Oktaviani, Ijah Marfiah, dan Fadila Regita Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video, gambar, teks, animasi, dan audio atau suara dengan pengendalian komputer kepada penonton atau siswa yang tidak hanya mendengar dan melihat unsur visual dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif. Di sini kami memilih platform Google Sites. Google Sites adalah platform milik Google yang memungkinkan Anda untuk membuat website dengan mudah. Mengapa kita memilih platform Google Sites? Keunggulannya yaitu yang pertama, terintegrasi dengan Google. Website yang Anda buat akan langsung tersimpan dalam Google Drive Anda. Jadi, Anda tidak perlu melakukan backup data. Yang kedua itu keamanannya maksimal. Tentunya Google akan memberikan perlindungan maksimal setiap produknya dari serangan virus dan hacker. Yang ketiga yaitu akses website cepat. Situs yang dikelola akan dijalankan menggunakan server milik Google, sehingga tidak perlu diragukan lagi kecepatan aksesnya. Yang keempat yaitu terdapat fitur berbagi, yaitu kita bisa berkolaborasi ketika mengelola website dengan Google Sites. Jadi kita bisa berbagi kegiatan yang kita lakukan kepada rekan-rekan atau kepada siswa-siswa kita. Yang kelima yaitu tampilan simple. Tampilannya itu sangat simple dan didesain mudah dalam memahami dan mengoperasikannya. Yang keenam yaitu akses dari segala perangkat. Google Sites ini dibuat dengan Google Sites yang bisa diakses dengan berbagai media, misalnya PC, laptop, maupun smartphone. Yang ketujuh, pastinya gratis. Layanan pembuatan Google Sites ini bisa digunakan secara gratis sehingga kita semua bisa menggunakannya secara dengan mudah. Untuk lebih lengkapnya tentang Google Sites, maka akan dijelaskan kembali oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya Fadila Regita Cahyani akan melanjutkan pemaparan produk yang telah kami buat, yaitu Google Sites. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang SKKD, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, yaitu standar kompetensinya adalah menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta tertulis dalam bentuk pantun. Nah, kemudian kompetensi dasarnya yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan, tulis, dan tujuan untuk kesenangan. Kemudian melisankan pantun dan karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, kemudian ada indikator yaitu menjelaskan ciri-ciri pantun, mencari isi dan amanat yang terdapat dalam pantun, kemudian mengetahui cara membaca pantun dengan benar, dan yang terakhir adalah membacakan pantun di depan kelas. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tentang pengertian pantun dengan kata baku yang benar. Kemudian siswa dapat menelaah bagian-bagian pantun dengan tepat. Siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri pantun dengan benar. Dan siswa dapat membuat pantun tema tertentu dengan benar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempraktikkan melisankan pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Terima kasih. Pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Alutfi Samrotin Mawalina, NPM 1911-10251 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu pada Google Sites itu atau Web Education ini ada bagian menu materi. Nah, setelah mengetahui apa dari isi SKKD dan tujuan, kami memilih materi yang berjudul pantun. Nah, pada menu pantun ini ada dua menu lagi, yaitu yang pertama pengertian pantun dan contoh pantun. Baiklah, yang menu pertama yaitu ada menu pengertian pantun. Di yang pertama itu pantun adalah
puisi Melayu yang sudah lama di budaya masyarakat. Pantun adalah salah satu jenis dari puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada 4. Yang pertama terdiri dari 4 baris, yang kedua terdiri dari isi dan sampiran, kemudian berirama ABAB, dan setelah itu setiap baris minimal terdiri dari 8 atau sampai 12 kata. Kemudian setelah mengetahui apa ciri-ciri pantun, kemudian akan dijelaskan juga jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun ada berapa? Ada yang tahu? Ya, jenis pantun ada 6. Yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua yang pertama pantun nasihat. Pantun nasihat sendiri adalah pantun yang isinya itu terdapat nasihat-nasihat. Kemudian yang kedua pantun agama. Pantun agama ini lebih dalam pemaknanya daripada pantun nasihat. Pantun agama ini berisi biasanya tentang agama, tentang memerintah sholat atau zakat dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan agama. Kemudian yang ketiga ada pantun jenaka. Nah, sesuai dengan ininya ya, pengertiannya pantun jenaka itu adalah pantun yang berisi tentang sesuatu yang menghibur. Yang keempat yaitu pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini berarti pantun yang dalam isinya ini ada sebuah pertanyaan yang bisa dijawab. Kemudian yang kelima yaitu pantun berkasih-kasih. Nah, dalam pantun berkasih-kasih ini berisi biasanya tentang seseorang yang masih menyampaikan perasaan. Nah, perasaan seseorang yang dia sukai misalnya. Kemudian yang keenam yaitu ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak ini biasanya ya isinya ini buat khususnya disampaikan untuk anak-anak. Nah, begitu. Kemudian kita kembali ke menu selanjutnya yaitu ada contoh pantun. Nah, di menu contoh pantun ini menurut siklus kehidupan sebagaimana yang kita bisa buka di buku tema ya anak-anak. Pantun menurut siklus kehidupan itu ada 3, yaitu ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, biasanya pantun kanak-kanak ini berisi tentang sukacita. Kemudian pantun muda itu berisi tentang perkembangan anak muda, maksudnya tentang perasaan mereka gitu. Terus yang ketiga pantun tua itu biasanya cenderung berisi tentang nasihat-nasihat. Kemudian ada di situ juga sudah ada contoh-contoh pantun ya yang bisa kita pelajari. Misalnya di pantun contoh anak-anak, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh yang bisa kalian lihat ya. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dari menu materi yang terdapat dari Google Sites, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang menu video yang terdapat pada web aplikasi yang telah kami buat, yang mana video tersebut berisikan tentang materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yang mana berisikan tentang pengertian pantun, jenis pantun, ciri-ciri pantun, dan contoh dari pantun tersebut. Menu video tersebut berfungsi untuk atau bermanfaat untuk yang pertama itu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran, lalu yang kedua yaitu meningkatkan kegairahan siswa dalam belajar, lalu yang selanjutnya yaitu memotivasi siswa dalam belajar. Video tersebut ya untuk membantu menjelaskan materi sebelumnya secara singkat. Perkenalkan, nama Aniza Oktavia, NPM 19111000255. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya sebelumnya mengenai website pendidikan yang telah kelompok kami buat.
dengan mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia MI atau SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 menu yang terdapat di website pembelajaran yang telah kami buat tersebut. Yang pertama yaitu menu soal evaluasi dan yang kedua yaitu menu profil. Baik, menu yang pertama yaitu soal evaluasi. Soal evaluasi tersebut dibuat agar peserta didik bisa mengerjakan soal-soal yang telah kami sediakan. Soal-soal yang kami pilih yaitu soal pilihan ganda. Mengapa soal pilihan ganda yang kami pilih? Yang pertama, agar peserta didik lebih mudah menjawab dan mengerjakan. Dengan peserta didik bisa mencentang jawaban yang mereka anggap benar pada soal pilihan ganda tersebut. Yang kedua yaitu menu profil. Menu profil tersebut kami buat agar nama-nama kelompok kami bisa dicantumkan pada website pembelajaran tersebut. Baik, teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai website pembelajaran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.